Ada seseorang yang ingin membangun usaha besar yang bisa membuka lapangan kerja. Ia ingin menulis buku yang menginspirasi banyak orang. Ia ingin menjadi ahli dalam bidang yang ia cintai. Ia ingin mengubah hidupnya, keluarganya, bahkan dunianya. Setiap malam sebelum tidur, pikirannya dipenuhi oleh gambaran masa depan yang gemilang. Kantor miliknya sendiri, nama yang dikenal karena karya dan kontribusinya. Hidup yang mandiri secara finansial, dan wajah bahagia orang-orang di sekelilingnya yang ikut merasakan hasil perjuangannya. Ia bahkan mencatat semua impian itu dalam sebuah buku kecil. Di halaman pertama, tertulis, "Aku ingin menjadi seseorang yang membuat perubahan. Aku ingin hidupku memiliki arti. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa." Buku itu disimpan dengan rapi di meja belajar. Namun sayangnya, buku itu hanya dibuka saat semangat datang sesekali. Lalu ditutup kembali bersama alasan-alasan lama yang terus berulang. "Nanti saja, masih banyak waktu. Aku belum siap, butuh suasana hati yang pas. Terlalu lelah hari ini, mungkin besok. Semangatku sedang turun. Tunggu mood membaik." Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, tahun demi tahun berlalu. Satu-satunya yang terus tumbuh adalah jumlah rencana yang tak pernah dimulai. Semangat yang datang hanya sebentar, seperti kembang api terang tapi cepat padam. Sampai suatu hari, ia berjalan menyusuri jalan kecil di belakang rumahnya. Di ujung jalan itu, ia menemukan sebuah pintu tua yang aneh, seperti tak pernah dibuka selama puluhan tahun. Pintu itu tidak terkunci, hanya tertutup rapat dan berdebu. Di depannya terdapat papan kecil bertuliskan, "Pintu ini hanya terbuka untuk mereka yang berani mencoba, bukan hanya mereka yang punya rencana." Ia terdiam cukup lama. Pintu itu seperti menggambarkan hidupnya sendiri berpotensi, menjanjikan, tapi tak pernah disentuh dengan sungguh-sungguh. Ia sadar, selama ini ia hanya berdiri di depan pintu peluang, mengaguminya dari jauh, membayangkan keindahan di baliknya, tapi tak pernah berani mendorong daun pintunya. Saat itu juga ia pulang, membuka buku kecil yang dulu penuh impian, dan menuliskan kalimat baru di halaman terakhir. "Aku tak mau menjadi orang yang hanya bisa merencanakan tapi tak pernah menjalankan. Aku tidak butuh semangat yang membara setiap hari. Cukup komitmen kecil yang dilakukan terus-menerus. Aku lebih takut menyesal daripada gagal." Mulai hari itu, ia mengubah satu hal kecil. Ia tidak lagi menunggu waktu yang sempurna. Ia memulai hari dengan satu tugas kecil menuju impiannya. Mungkin hanya 15 menit belajar. Mungkin hanya satu halaman menulis. Mungkin hanya satu email dikirim. Tapi ia lakukan setiap hari, bukan hanya saat semangat datang. Dan disitulah perubahan dimulai. Bukan dari semangat besar yang tiba-tiba datang, tapi dari keberanian kecil yang dilakukan berulang. Ia sadar, kemalasan bukan musuh besar yang menakutkan. Ia lebih seperti bayangan yang mengikuti jika terlalu sering berhenti. Tapi jika terus berjalan, bayangan itu tertinggal. Mengubah ambisi menjadi aksi, melawan malas dengan cara cerdas. Pertama, impian besar itu baik, tapi harus dipecah menjadi langkah kecil yang bisa dimulai hari ini. Banyak orang memiliki keinginan besar dalam hidup, ingin sukses, ingin membangun bisnis, menjadi ahli, atau menciptakan karya. Namun, jika impian itu tidak dipecah menjadi tindakan sederhana yang bisa dilakukan sekarang juga, ia hanya akan menjadi beban pikiran. Mulailah dari hal paling kecil, seperti menulis satu paragraf, membaca 2 halaman, atau belajar 5 menit. Dari situlah segalanya tumbuh. Kedua, malas bukan berarti tidak punya semangat, tapi seringkali tidak tahu harus mulai dari mana. Rasa malas sering muncul bukan karena seseorang tidak ingin sukses, tapi karena terlalu banyak yang dipikirkan tanpa tahu langkah pertama. Ditambah dengan banyaknya gangguan, seperti media sosial atau lingkungan yang tidak mendukung, malas pun tumbuh. Solusinya adalah menciptakan sistem. Siapkan waktu khusus, atur lingkungan yang nyaman, dan kurangi gangguan saat bekerja. Ketiga, jangan hanya bergantung pada semangat sesaat, tapi bangunlah disiplin kecil yang dilakukan setiap hari. Semangat bisa datang dan pergi, tapi kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten jauh lebih kuat dan berpengaruh. Tak perlu menunggu mood baik untuk mulai. Cukup lakukan satu hal kecil hari ini dan ulangi besok.
Disiplin sederhana ini yang akan menggerakkan impian secara perlahan namun pasti. Keempat, diam karena takut gagal justru lebih berbahaya daripada mencoba dan gagal. Kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Banyak orang tidak bergerak karena takut salah. Padahal tidak memulai sama sekali justru lebih merugikan. Cobalah hal baru, buat kesalahan, dan ambil pelajaran dari situ. Gagal bukan akhir, tapi diam bisa membuat kita kehilangan kesempatan untuk berkembang. Kelima, lingkungan yang mendukung sangat penting. Untuk menjaga semangat tetap hidup dan arah tetap lurus, jika kamu berada di sekitar orang-orang yang pesimis, malas, atau mengecilkan impianmu, kamu akan ikut terbawa. Cari lingkungan yang mendorongmu tumbuh, baik secara offline maupun online. Ikuti komunitas yang punya tujuan serupa, belajar dari mereka, dan biarkan semangat mereka menguatkanmu. Keenam, waktu terbaik untuk memulai bukanlah nanti atau besok, tapi sekarang. Penundaan hanya menciptakan ilusi kenyamanan. Seringkali kita berkata, akan mulai kalau waktunya pas. Tapi waktu yang pas itu tidak pernah datang. Yang bisa kamu kendalikan adalah saat ini. Gunakan 1 jam ke depan untuk bergerak. Jangan menunggu motivasi besar. Biarkan tindakan kecil hari ini jadi acuan semangat yang lebih besar esok hari. Hidup bukan tentang berapa banyak ide yang kita miliki, tapi berapa banyak yang kita jalankan. Semua orang punya impian, tapi hanya yang berani melangkahlah yang membuka pintu kesuksesan. Jangan biarkan rasa malas menjadi penjaga di pintu impianmu, karena pintu itu sesungguhnya selalu bisa dibuka. Tak perlu menunggu semangat, tak perlu menunggu siap. Mulailah meski tak sempurna. Pesan terakhir, keinginanmu adalah benih, tindakanmu adalah air, disiplinmu adalah matahari. Tanpa ketiganya, impianmu hanya akan jati bunga yang tak pernah tumbuh.